Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, yang baru masuk di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita membuat sebuah podcast dengan AI. Jadi ini kita sudah siapkan podcastnya, nanti berupa audio ya, jadi tidak ada gambarnya dan juga bukan berupa tulisan. Kita mulai aja. Kita siapkan dulu HP-nya Android yang akan kita pasangi, install dengan aplikasinya. Kita buka Play Store. Kemudian kita cari Chat GPT. Oke. Chat GPT. Ya, kita cari yang open AI ya. Yang itu ada dua, ada Chat AI Smart sama Chat GPT Open AI. Kita install. Kita tunggu beberapa saat ya, ini butuh waktu. Kira-kira ada 23-35 MB. Ya, sekedar informasi bahwa OpenAI untuk podcast ini kita bisa apa saja ditanyakan, dan tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti teman-teman semua bisa explore kira-kira podcast seperti ini pantasnya buat apa gitu. Oke, setelah sampai di sini ya. Di sini ada masuk, daftar, dan lanjutkan ya. Untuk kita mulai, kita lanjutkan dengan Google. Kita lanjutkan dengan Google. Oke. Dan salah satu akun kita pilih. Kita tunggu lagi, ini masih berputar. Oke, kemudian Mei ya, kita isi dengan tanggal lahir ya, sebentar. Ya, mohon maaf di luar agak berisik ya, karena ada ada tetangga yang lagi manasin motor ini, teman-teman. Oke, sudah sampai di sini. Ini tidak perlu kita klik di sini, kita lanjutkan aja. Oke, nah sudah sampai di sini. Ini ada beberapa informasi, ada beberapa ikon yang harus diklik, dan kita ngeklik yang gambar ini, teman-teman. Gambar headphone ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita izinkan. Kemudian kita pilih salah satu ya. Coba kita cek suaranya. Tidak sabar rasanya untuk mulai. Jadi, apa rencananya? Ini suara Puff ya. Coba kita dengar suara Juniper. Hai kamu, menurutku seru banget kalau kita kerja satu tim. Apa yang bisa kubantu? Nah, ini kalau kita mau pakai suara Juniper, suara perempuan ya, meskipun ini jenis kelaminnya bukan perempuan ya. IA itu ya karakter aja, tapi bukan jenis kelamin. Oke, coba kita yang ember ini. Suaranya kayak apa ini? Hai, aku sudah bersemangat untuk Oh, mulai. ini laki-laki ya. Jadi, jika ada sesuatu yang kamu mau aku fokuskan dulu, beritahu saja. Oke, kemudian Breeze. Hai, senang bertemu denganmu. Bagaimana harimu?
Rasanya tak sabar menggarap beberapa hal keren bareng-bareng. Entah ini karakter perempuan atau laki-laki ya. Saya pilih yang Juniper aja. Hai kamu, Nah, menurutku ini seru ya. banget kalau kita kerja satu tim. Apa yang bisa kubantu? Oke, kita pilih Juniper dan kita konfirmasi. Nah, ini sudah nyambung teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke. Halo AI. Halo, apakah? Oke, dia sudah mulai respon. Saya ingin kita ngobrol dalam bahasa Indonesia AI. Ada yang ingin saya atau tanyakan? Oke, jadi ini sudah nyambung dan cara berbicara dengan AI ini setiap ada jedanya nanti dia akan respon. Jadi kita kalau mau misalnya kalimat yang panjang ya kalimat yang panjang itu tidak berhenti. Kalau berhenti ada jeda dia langsung respon begitu. Kalau suara kita memang dekat dengan AI kita. Kita mulai aja ya. Kita mau ngupas bagaimana sih kok bisa IA ini menanggapi apa yang kita tanyakan, apa yang kita sampaikan seperti itu. Sudah siap IA? Yang pertama saya ingin tanyakan. Jadi cara ayah menanggapi itu merupakan model yang dilatih untuk memahami konteks percakapan. Ketika ia tegas, ia senang-senang bahwa pendengar selesai berbicara dan siap untuk ringan respon. Model ini bekerja dengan memproses pola-pola bahasa dan konteks dari kalimat yang disampaikan, lalu memilih respon yang paling sesuai. Makin panjang kalimat kita sampaikan tanpa jeda, makin kompleks pula IA dalam menguraikan konteksnya. Tapi IA tetap berusaha memahami seluruh kalimat secara menyeluruh. Ini melibatkan pengenalan pola bahasa alami yang sudah dipelajari dalam percakapan. Apa yang menurut kamu paling menarik tentang cara IA ini merespon? Oke, tadi yang pertama ingin saya tanyakan bagaimana IA itu mengolah podcast dari percakapan sehingga secepat itu pula menyampaikan jawaban atau respon. Silakan Mbak IA. IA bekerja sangat cepat dalam mengolah percakapan, termasuk dalam format seperti podcast, karena teknologi yang digunakan berbasis pemrosesan bahasa alami NLP yang canggih. Ketika mendengarkan percakapan, IA memecah suara menjadi teks melalui teknologi pengenalan suara otomatis, Automatic Recognition atau ASR. Setelah suara berubah menjadi teks, IA langsung menganalisis teks tersebut untuk memahami konteks, makna, dan maksud dari apa yang dikatakan. Setelah IA memahami konteks dari percakapan itu, IA memanfaatkan model bahasa yang sudah dilatih sebelumnya seperti GPT untuk menghasilkan respon yang relevan. Semua proses ini, mulai dari pengenalan suara hingga analisis dan penyusunan respon, berlangsung dalam waktu yang sangat cepat karena optimasi dalam algoritma serta kecepatan pemrosesan komputer. Dengan begitu, AI dapat mengganti hampir seketika. Walaupun sebenarnya di balik layar terjadi banyak proses yang kompleks. Kamu sering mendengarkan podcast yang dibantu oleh teknologi AI. Oke ya teman-teman, jadi itu sekedar bagaimana sih IA itu memproses ya suatu podcast. Jadi ada pertanyaan atau ada masukan itu kemudian diproses bagaimana AI mengolah data dan lain sebagainya yang dikatakan itu kompleks sekali sebetulnya, bahkan seperti ada behind screen-nya, ada orang-orang yang di belakang layar gitulah. Tapi ini semuanya terformat dengan sebuah program digital. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin menanyakan berapa kira-kira bahasa yang dikuasai oleh AI. Oke, AI kita lanjutkan. Berapa bahasa yang bisa kita pergunakan sebagai alat komunikasi? Silahkan AI. Dapat memahami dan merespon dalam banyak bahasa, lebih dari 100 bahasa. Ini menyebut banyak Spanyol, Mandarin, Prancis, Tiongkok bahasa yang digunakan. Setiap bahasa memiliki kompleksitas tersendiri. Tetapi IA dilatih menggunakan data dari berbagai sumber agar bisa memahami nuansa dari setiap bahasa.
Oke, ternyata luar biasa, ada 100 lebih bahasa yang bisa kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan IE. Saya akan mencoba untuk berbahasa Jawa ya. IE, apakah kamu bisa berbahasa Jawa? Oh ya bisa. Kalau bahasa kita bisa. Mungkin tidak semua istilah atau tingkat kehalusan bahasa Jawa bisa tanggapi dengan sempurna. Tapi saya pun coba bantu. Mau ngobrol pakai bahasa Jawa saja. Kayak iki kan nang Wonosobo. Nah, kira-kira nang Wonosobo kuwi makanan kuliner lah. Kuliner sing paling disenengi wong akeh nang Wonosobo apa itu IE? Wah, aku udah pasti apa maksud dari Nang Wonosobo. Sepertinya aku perlu klarifikasi, karena istilah ini mungkin spesifik atau terkait dengan nama tempat atau makanan tradisional tertentu yang belum familiar. Atau mungkin kamu sedang mencoba studi makanan khas dari Indonesia. Kalau ya, bisa dilanjut lanjut. Oke, kita terhenti teman-teman karena ketika saya tadi memakai bahasa Wonosobo dan mengucapkan kata Wonosobo, ini ada keterbatasan data untuk IE ya, untuk AI kita. Jadi kalau kita mau membicarakan suatu hal yang spesifik memang mungkin ada kendala ya, tapi akan saya coba lagi, akan membicarakan tetap daerah Wonosobo dulu ya. IE, Wonosobo kuwe kabupaten kabupaten nang Jawa Tengah. Dadi Wonosobo kuwe panggonane. Oh, Wonosobo. Iya, Wonosobo itu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal, terutama karo kuliner khasnya. Salah siji sing paling terkenal iku mie ongklok. Mie khas Wonosobo sing disajikan karo kuah kental campur sayuran kayak kol lan daun kucai. Lan dilengkapi karo sate sapi utawa tempe kemul. Nang Wonosobo uga ana kuliner khas liya. Kayak carica, sing buah endemik sakadien sing diolah dari manisan. Wis tau nyoba salah siji kuliner iku? Nah, ketika percakapan yang kedua saya sambung dengan bahwa Wonosobo itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah, AI sudah mulai nyambung ya, bahkan sudah memberikan eh, ini memberikan informasi tentang kuliner tradisional tadi dengan miongklok itu ya. Nah, ini sudah luar biasa. Coba kita korek lagi tempat-tempat wisata yang ada di Wonosobo. Nang Wonosobo kan tempat wisatane akeh. Lah iki nyong meh nang Wonosobo, tempat wisatane ngendi wae IE? Nang Wonosobo, akeh banget tempat wisata sing terkenal. Salah siji sing paling populer yaitu dataran tinggi Dieng. Nang kono, akeh tempat sing apik, kaya Candi Arjuna selanjutnya Nawas Kidul. Dieng juga dikenal karo sunrise nang Bukit Sikunir, sing pemandangan luar biasa apik. Ana uga air terjun kaya Curug Minong lan waduk Wadas Lintang sing apik kanggo dolan. Wonosobo kuwi duwe suasana ademan seger, cocok kanggo wong sing seneng karo alam. Wis dolan menyang salah siji tempat wisata iku. Oke teman-teman, itu sekedar kita berkenalan dengan sebuah aplikasi dan program OpenAI yang menurut saya ini bagus juga ya. Jadi pas kita gabut, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan AI juga. Oke, ini yang pertama kita berkenalan bagaimana cara buat podcastnya dan saya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Oke, kita sampai ketemu di obrolan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.